Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Nanas. Dan sekarang kita lagi di Taman Bermain nih. Emang boleh se-MKS itu ya, Wak? Tapi emang betul lah banyak kan anak-anak main di sini. Oh, jadi nggak bercanda. Iya. Nah, Sob, di edisi Dara Corner kali ini kita bakal barengan sama exhaustnya Dara Corner nih. Masih inget nggak? Dia adalah Kak Wawa. Halo semuanya, wah seneng banget ya bisa ngedrakor lagi bareng tim Dara Corner. Nah Sobat Dara semua gimana nih kabarnya? Nah, apa kabar nih Sobat Dara? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, rindu banget ya Kak konten untuk remaja sumber lagi. Iya bener banget, rindu banget. BTW nama kita sama ya, Nas? Iya, sama-sama Nazwa. Bener lagi. Ya udahlah ini ya Kak, wah kita cari tempat yang nyaman aja nih supaya bisa ngobrol bareng-bareng. Ikutin kita yuk. Nah Kak, wah sekarang kita bakalan ngebahas tentang roleplay yang lagi hits nih di kalangan anak muda sekarang. Iya, anak Medan juga banyak tuh udah main roleplay. Kirain kayak cuma konten Mbak Betty atau Arintil gitu kan. Rupanya ada juga tuh yang nggak nampak kayak via chat gitu. Memang ada ya anak sekarang nih kan Kak. Jadi kayak mana menurut Kakak itu Kak? Menurut sisi pandangan remaja Muslim, gimana lah? Penting nggak itu roleplay itu Kak? Nah kalau kita ngomongin penting nggak penting ya ini termasuk kategori mainan ya. Harusnya itu kayak cuma untuk sekedar hiburan aja gitu. Nah balik lagi sih sebenarnya kayak kita pas masa kecilan sering tuh kayak main mama-mamahan, terus anak-anakan, terus bangun rumah di dalam rumah gitu kan. Ada jadi masak, terus ada yang jadi banyak lah kan kita juga bermain peran. Nah ternyata kalau dilihat-lihat bermain peran ini juga penting loh, atau ada baiknya juga supaya kita itu bisa memahami nih perasaan orang lain itu gimana. Nah tapi, nah ini dia nih masalahnya. Tapi kebanyakan anak muda sekarang kalau main roleplay itu gimana gitu. Nah contohnya nih kan banyak tuh kasus kayak misalnya dia nyari temennya gitu kan, atau roleplaynya itu di Telegram. Kayak mana coba? Misalnya ada si aku misalnya jadi Lisa Blackpink. Nah terus aku nyari pasangan nih di Telegramnya aku gitu kan. Carinya juga sebenarnya kayak apa ya, VBTS. Nah tapi kan aku nggak tahu nih kan yang jadi VBTS nya itu cewek atau cowok gitu. Nah ini dia jadi masalah. Jadinya apa coba? LGBT jatuhnya. Iya Kalau betul yang banget. punya tulis sama cewek ya kan. Nah Kak, wah sekarang tuh kenapa gitu kan setelah melihat kerusakan yang ada di roleplay tadi, kenapa tuh anak muda zaman sekarang masih menyenangi tuh fenomena roleplay untuk bermain roleplay itu sendiri? Kenapa tuh bisa disenangi sama anak muda? Ada apa sih di roleplay itu sebenarnya? Iya sebenarnya kenapa ya, akhir-akhir ini kan memang Gen Z terutama kita ya sebagai Gen Z itu seneng banget tuh ikut-ikutan teman. Misalnya kayak ada temen satu orang, dia main roleplay, apa tuh roleplay, apa tuh gitu kan. Kayaknya keren tuh. Iya kayaknya keren tuh, ikutan main dong. Terus kayak minta ajarin kan, gimana nih cara mainnya gitu kan. Terus diajarin dan akhirnya apa? Akhirnya ikut juga main roleplayer. Padahal sebenarnya dia nggak tahu fungsi main roleplayer itu buat apa gitu kan. Terus selain dia juga pengen ikut-ikutan FOMO atau fears out, missing out. Dia rasa takut gitu buat ketinggalan zaman gitu. Ya aku nggak boleh ketinggalan zaman nih kalau aku nggak main roleplay, aku nggak pernah ngerasain itu. Jadi aku nanti nggak up to date gitu, nggak kegengian gitu. Nah selain daripada itu ya kan, ternyata hari ini peran dari media sendiri gitu kan, promosi-promosi gitu kan, obrolan-obrolan anak-anak seusia kita gitu kan, mau di aplikasi apapun itu ya gampang banget gitu. Apalagi dulu tuh di awal-awal di tahun 2016 sampai 2017 itu kan banyak tuh berseliweran di TikTok gitu kan, apa ya, video-video tentang roleplayer ini gitu kan. Jadi kayak langsung nge-up gitu kan, dan di sini kan apa ya, menjadi promosi besar-besaran kan untuk permainan roleplayer ini. Nah selain daripada itu juga ternyata kita tuh kurang kontrol dari siapa coba? Selain kontrol dari keluarga, kita juga nggak ada nih kontrol dari masyarakat, terutama dari apa? Pemerintah. Iya, dari negara. Nah makanya kita butuh tuh kayak social dynamic gitu, kayak ya ini bisa mengontrol, ini bisa mengontrol gitu. Jadi kita bisa tercegah nih dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu nggak bermanfaat buat kita kayak gitu. Nah kemudian nih kan ada juga kita kan sebagai manusia itu punya Gorizano nih. Teman-teman pada tahu nggak sih Gorizano itu apa? Tahu.
Apa tuh? Original itu rasa suka sama lawan jenis. Nah iya, rasa ingin juga mempertahankan kehidupan melalui reproduksi. Nah begitu. Nah sebenarnya ya masa on-onnya itu kan dari peralihan ya, dari masa anak-anak ke remaja itu udah mulai tuh on. Nah sebenarnya gimana sih cara kita untuk melampiaskan horizontal fit yang benar, dan yang benar itu adalah dengan ya sesuai dengan syariat Islam gitu kan, dengan menikah. Nah sebenarnya yang menjadi permasalahannya lagi adalah ketika hari ini kita sebagai remaja itu nggak tahu cara menyalurkannya itu gimana. Nah selain itu faktor psikologis itu berperan penting nih sama Gen Z untuk terjun nih ke dalam permainan role player ini. Kenapa gitu? Nah tadi kita udah singgung kan di awal, kayak mana sih peran keluarga itu begitu penting ya kan. Kalau hari ini kan banyak kan momi-momi gitu kan atau bapak-bapak dia itu kerja di luar gitu kan semua. Jadi apa? Anak-anaknya itu Kurang waktu sama dia. Kurang pengawasan juga jadinya. kurang perhatian juga. Jadi mereka tuh cari perhatian dari luar. Emang benar sih Kak, kalau kita nggak tahu, kayaknya enak aja kita ikutan ya kan Kak. Jadi sebenarnya boleh nggak sih Kak main role play ini? Nah iya sebenarnya kalau misalnya roleplay yang kita mainkan itu ya nggak mengandung bohong kan, dan juga nggak melanggar syariat, ya sah-sah aja gitu. Nah tapi kan faktanya hari ini main roleplay itu kayak mana gitu ya kan, pacaran sama Hyunbin, atau bahkan ada yang pacaran sesama jenis gitu kan, Rose Blackpink sama Jennie Blackpink. Atau misalnya kayak hamil online gitu. Nah sebenarnya kan ini apa ya, menghapus izah dan ifahnya kita kan sebagai seorang perempuan gitu. Masa kita mau sih menghilangkan kehormatan dan kemuliaan yang udah ada sama kita gitu. Nah seru banget nih ya Sob, bincang-bincang tadi. Nah Jila mau minta ke kakak nih, gimana tuh pesan untuk teman-teman atau sobat Dara yang masih main role play tadi? Nah iya ya, buat teman-teman semua nih yang masih main role play gitu kan, mendingan nih alihkan waktu kita yang dari main role play ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Udah saatnya nih Gen Z apalagi muslimah itu menjadi seseorang yang punya produktivitas tinggi gitu kan, menjadi tonggaknya peradaban lagi gitu. Nah simple sih sebenarnya caranya adalah cari circle-circle yang bisa nge-improve pengetahuan kita tentang itu. Contohnya kayak ngaji ya kan, kayak Jilan dan Nanas juga ngaji kan ya. Iya. Dan seru-seruan kan ngajinya. Iya, seru-seruan. Mungkin itu aja sih kalau dari kakak. Wah, Masya Allah sekali nih ya teman-teman. Nah, makasih banget nih buat Kak Owa, karena itu kayak pembahasan atau obrolan kita pada sore hari ini tuh sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu nih ngobrol smart kita kali ini. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram @mrsdelivers dan juga untuk like, comment, and share YouTube kita Muslimah Rindu Syariah. Nah, jangan lupa untuk nonton episode Dara Corner berikutnya ya. Dara Corner, dakwah remaja, smart, gaul, and syari ada di sini. Assalamualaikum.